Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jawabannya alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Sekali lagi, apa kabar semua adik-adik? Lagi, apa kabar adik-adik? Alhamdulillah. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sholat 5 waktu. Ya, jadi adik-adik semua harus memperhatikan. Karena apa? Nanti di ujung yang memperhatikan, yang bisa jawab, kemudian bisa menjelaskan sedikit aja tentang sholat 5 waktu, nanti menyusul hadiahnya, ya. Nanti akan ada hadiahnya menyusul, ya. Oke? Oke. Sholat wajib. Oke, sholat wajib 5 waktu. Yang sering pergi sholat cuma siapa di sini yang rajin? Oke, alhamdulillah yang rajin semua berarti ya. Jadi harus rajin-rajin sholat dari kecil karena sholat itu merupakan kewajiban kita sebagai orang Islam, ya. Oke. Jadi sholat wajib 5 waktu ini ada berarti ada di yang pertama siapa tahu? Siapa? Tangan. Berapa? Mantap, bagus. Zuhur di tangan. Berapa? Bagus. Asar berapa? Mantap. Terus kemudian maghrib. Mantap. Apa ya? Oke, alhamdulillah berarti sudah paham semua mengenai rakaat sholat wajib 5 waktu. Jadi adik-adik semua bahwa sholat wajib 5 waktu ini sebuah kewajiban kita, ya, baik itu laki-laki maupun itu perempuan, ya, adik-adik semua. Jadi kalau kita tidak sholat kita masuk neraka. Kalau kita sholat masuk surga. Nah, berarti kalau kita mau masuk surga kita harus melaksanakan sholat. Jangan sampai ketinggalan ketinggalan sholatnya. Oke, mantap. Oke. Jadi sholat itu ada yang tadi saya sampaikan, disebut tadi subuh. Subuh. Berapa rakaat? 2. Kemudian yang kedua, zuhur. Saya mau tanya nih, berapa zuhur? 4. Kemudian yang ketiga asar. Alana berapa? 4. Mantap banget, masya Allah, masya Allah. Kemudian yang keempat maghrib. Maghrib berapa? 3. Nah, mantap, 3 rakaat, bagus. Masya Allah. Oke, mantap. Kemudian yang kelima isya. 4, mantap. Ya, 4 rakaat. 4 rakaat ini merupakan sholat wajib 5 waktu beserta rakaat-rakaat yang kita laksanakan melaksanakan sholat tersebut. Kemudian waktu-waktu kita melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Yang pertama sholat subuh kapan waktunya? Jadi kita jam 4 lah, ya. 4. Kemudian zuhur jam 15. Kemudian asar 3. Kemudian maghrib. Kemudian isya. Jadi oke, adik-adik semua. Jadi adapun syarat wajib sholat itu ada 3. Kita syarat wajib nih, berarti kita harus melakukan sholat itu ada 3 syaratnya. Yang pertama
kedua, kita harus berakal sehat. Jadi pertanyaan kalau orang yang mohon maaf orang gila wajib nggak sholat? Enggak, ya enggak wajib dia sholat kalau orang ini. Nah, yang ketiga apa? Balik. Nah, sudah wajib sholat. Berarti pertanyaannya, bang, saya balik umurnya berapa? Kalau laki-laki biasanya itu baliknya umurnya sekitar 12 tahun, 14 tahun. Kemudian perempuan ya 9 tahun sudah boleh balik gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita masih kecil harus sudah melaksanakan sholat. Karena sebagai pembelajaran kita untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk kenal kita bahwa beragama Islam wajib untuk sholat, gitu ya. Kemudian adik-adik semua, ketika kita sholat, jangan ada yang bermain. Ini ngantuk semua kayaknya nih, ngantuk ya? Ngantuk? Ngantuk ya? Ngantuk ya, belum tidur ya? Waduh, semangat dong, semangat ya. Kemudian adik-adik semua, kemudian kita harus senantiasa memperhatikan rakaat-rakaat sholatnya, kemudian waktu-waktu sholat. Jangan kita tukar-tukar, kita mau melaksanakan sholat zuhur, niatnya sholat asar, itu nggak boleh ya. Yang hafal niat sholat subuh siapa? Angkat tangan. Oke, lanjut. Mantap. Kemudian Alana, nggak apa saya? Hah? Kau lah. Sholat maghrib, kamu maghrib. Nah, jadi adik-adik semua, perbedaan antara niat sholat itu cuma sedikit loh. Jadi semuanya kalau maghrib, usolli fardhal maghribi salasa raka'atin, rakaat mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Kemudian isya cuma digabungkan, usolli fardhal isya'i cuma tambah i, isya'i arba raka'atin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Kemudian kalau subuh itu tambah usolli fardhal subhi raka'ataini, yang lain-lainnya raka'atan. Ini raka'ataini karena mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Nah, gitu, cuma perbedaannya sedikit. Saya mau dengar kita bareng-bareng sholat subuh. Dengar, ikutin aja, ikutin. 1, 2, 3. Usolli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Kemudian sholat zuhur. Ingat, saya dengerin dulu abang. Usolli fardhaz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. 1, 2, 3. Usolli fardhaz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Sholat asar lagi adik-adik. 1, 2, 3. Usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Kemudian maghrib. 1, 2, 3. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Kalau isya sama dengan zuhur asar, isya'i arba'a rakaat. Kemudian adik-adik, cara sholat laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Nah, jadi jangan disamakan dengan perempuan nih. Kalau laki-laki nih, ingat laki-laki harus terbuka apanya? Nah, jadi harus begini, Allahu Akbar. Begini nih. Kalau perempuan itu nggak boleh. Allah, jadi ini nggak boleh terbuka. Kalau bahasanya bahasa sini namanya
ketek lah bahasa dia, ketek ya, nggak boleh terbuka kalau perempuan ya. Ingat kalau sholat, Allah, seperti perempuan laki-laki jangan ya, itu perbedaannya. Kemudian semuanya Allah Akbar, kemudian kita sujud pun jangan sampai begini, tidak harus begini ya. Perempuannya ingat jangan sampai kebuka keteknya. Kalau laki-laki harus terbuka semua ya, gini Allah Akbar ya. Paham ya? Laki-laki jangan kamu mengerjakan sholat seperti perempuan Allah jangan. Oke. Ini mau buat contoh nih, ayo saya ajarin. Ini naik sini. Ini cara sholat laki-laki. Oke. Sana. Takbir. Allah. Takbir. Nah, ini tangannya begini nih. Kayak aduh Allah Pak. Ini. Kemudian ruku, coba ruku. Rukunya adik-adik semua ruku tuh jangan main jadi begini. Oke, mantap ya. Lurus nih. Kalau bisa ditaruh begini nggak jatuh ya. Oke, mantap. Nah, naik lagi. Kami Allah liman hamidah. Buka lagi, buka. Ya, Allah liman hamidah. Oke, kemudian ingat adik-adik dulu, silakan terima kasih. Ingat adik-adik bahwa kita melaksanakan sholat dengan laki-laki dengan perempuan itu sangat berbeda ya. Jadi ingat nih, lihat nih, semuanya lihat bahwa perempuan, ini lihat ya, perempuan itu ketika ruku sujud ini tutup ya, tutup nih lengannya nih, tutup. Oke. Kalau laki-laki harus dibuka gini. Nah ya, paham? Paham ya? Nah, itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Coba perempuan saya lihat ini, contoh. Ya, sama Lana, ini Lana. Ayo sini. Ya sini. Malia. Aduh, ini. Sini. Lana. Ini. Sama nih, sama nih. Contoh aja, contoh perempuan. Ayo kamu ya. Contoh. Gini aja nih, ingat begini ya. Ingat perempuan ya. Allahu Akbar. Ingat. Allahu Akbar. Ya. Paham ya? Perempuan ya. Kalau sholat di masjid. Nah, jadi kalau adik-adik semua harus rajin sholat ke masjid kan, dekat masjid kan. Nah, ketemu dengan abang gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol ya. Oke, adik-adik semua kita kembali ke papan tulis bahwa yang pertama yang harus kita gerakannya yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini kita takbir untuk bacaannya nanti kita pelajari semua insyaallah. Semoga kita semua bisa berhafal bacaan-bacaannya. Ingat Allahu Akbar takbiratul ihram gerakan-gerakannya. Kemudian yang kedua itu ada ruku. Ruku Allahu Akbar. Ingat ruku ya. Kemudian mata itu melihat tempat sujud kita, sejadah kita. Oke? Kemudian juga Sami Allahu liman hamidah. Ada yang begini, ada yang langsung. Kemudian sujud, kemudian kita duduk di antara dua sujud, kemudian kita sujud lagi, begitu pun sebaliknya. Itu terus-menerus itu gerakan sholat itu. Oke? Jadi gerakan ini harus nanti kita perhatikan adik-adik. Jangan sampai cara duduk kita gimana. Ingat, cara duduk kita sebagai orang sholat. Ketika kita duduk di antara dua sujud, kakinya harus nah, jangan ada yang begini, ada yang begini. Bukan, jadi kita harus fokus satu mazhab Imam Syafi'i begini. Oke? Itu kakinya itu. Oke, pas ya. Jadi harus kita perhatikan cara duduk, kemudian gerakan-gerakan sholat itu harus kita pelajari. Kemudian yang abang mau niat sudah, kemudian habis niat kita baca doa iftitah. Yang hafal doa iftitah siapa? Allahu Akbar kabira. Coba
Al-Fatihah kita baca surah-surah pendek, ya, surah-surah yang ada dalam Al-Quran kita baca. Kita kemudian ruku, yang hafal bacaan ruku siapa? Perempuannya coba, dari perempuan. Bacaan ruku, tahu nggak? Itu hafal ya. Kita belajar, kita barengan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ulang, 1, 2, 3. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Itu 3 kali kita baca ketika ruku ya, 3 kali. Kemudian yang ketika kita habis ruku i'tidal. Kemudian sami Allahu liman hamidah, yang hafal siapa? Apa? Ya, Rabbana lakal mulku samawati wal ardi. Ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Alhamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ma'lum. Coba. Rabbana lakal. Masya Allah, mantap. Oke, kemudian nanti tinggal kita sujud. Ayo, bareng-bareng lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Oke, pas. Sekalian kita kan. Ingat tadi dalam sholat kita harus 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Kemudian ketika kita habis sujud, kita duduk di antara 2. Nah, bacanya siapa yang hafal? Ayo. Oke, bareng-bareng. 1, 2, 3. Rabbirni warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian kita sujud lagi, tadi sudah dihafal. Kemudian kita tahiyat. Yang hafal tahiyat siapa? Mantap, ayo. Mantap. Kita bareng-bareng, ayo ikutnya Bang Adil. 1, 2, 3. At-tahiyatu mubarakatuh sholawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah, mantap, mantap. Kemudian adik-adik yang perlu kita perhatikan bahwasanya sholat itu kalau kita mau masuk surga kita harus perbaiki sholat, harus rajin-rajin
amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil abadu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi amalan yang pertama kali yang dihisab oleh Allah itu adalah sholat lima waktu kita. Kalau kita mau baik semuanya amalan-amalan kita, seperti kita tolong teman-teman kita, seperti kita mau rajin bersedekah, kita tolong orang tua kita, berbakti kepada kedua orang tua kita bagus, kita perhatikan sholatnya dulu. Kalau kita punya sholatnya bagus, semuanya juga akan lebih bagus. Akan tetapi kalau sholat main-main, lari-lari, kemudian bahkan kita tidak mau pergi ke masjid untuk sholat, maka kalau kita sering bantu orang, kita sering bantu orang tua kita, bantu teman-teman kita, kita kasih jajan teman-teman kita, itu semuanya akan buruk di mata Allah karena kita mempermainkan. Berarti kunci utama kalau semuanya kita mau baik itu cuma satu, yaitu kalau adik-adik semuanya mau jadi orang pinter, kalau adik-adik semuanya mau jadi ustaz, mau jadi polisi, yang mau jadi polisi siapa di sini? Nah, mau jadi polisi, yang mau jadi ustaz? Enggak ada ya? Masya Allah, ustazah siapa nih? Jadi kalau kita mau jadi polisi, mau jadi apa itu, mau jadi bidan, mau jadi dokter, itu kita harus senantiasa rajin-rajin sholat. Kita banyak-banyak meminta kepada Allah sehingga cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lewat apa? Lewat kita sholat. Nah, kalau kita mau minta apa, Allah, saya mau menjadi orang cantik, misalnya ya Allah, saya mau jadi orang ganteng, mau kaya ya Allah. Ya Allah, saya mau punya mainan-mainan yang bagus ya Allah, mainan mobil-mobilan gitu ya. Kita minta kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara kita sholat. Nah, ya Allah, aku mau minta minta apa dengan Allah? Pasti dikasih, ya. Intinya apa-apa yang mau kita minta dengan Allah, pasti Allah akan kasih dengan syarat apa? Gitu, ya. Bukan ya Allah, semoga nilai saya mantap nih ya Allah, saya kan ujian nih ya Allah, saya mau dapat ranking 1 ya Allah. Kuncinya apa? Sholat aja. Pasti nanti juara sekali. Ya, jadi apa-apa yang mau kita minta kepada Allah, kita harus rajin-rajin sholat 5 waktu. Jangan cuma maghrib. Ya, jangan cuma maghrib. Nah, jadi semuanya sholat subuh. Kalau misalnya, bang, subuh kan jam 4 subuh, bang saya masih tidur nih bang. Nah, boleh kamu kasih tahu orang tua, Pak, bangunkan saya jam 4 saya mau sholat subuh mah, masjid. Nah, masjid ada keluar kita ini. Jadi dibangunkan mamanya nanti datang masjid minta doa ya Allah. Tapi jangan sholat subuh ada ketiduran di masjid, jangan. Minta kepada Allah, misalnya mau mainan bagus-bagus, cantik-cantik, boneka misalnya, kamu harus banyak-banyak doa. Ya, kita minta kepada Allah. Karena Allah apa-apa yang kita minta pasti Allah kabulkan. Allah itu akan malu, ya adik-adik semua dengar. Allah itu akan malu kepada adik-adik semua nih. Ketika adik-adik semua ini rajin sholat, kemudian meminta sesuatu kepada Allah, tapi Allah tidak kasih, Allah akan malu. Ya, Allah juga punya sifat malu loh. Malunya Allah di mana? Ketika kita minta setiap hari kepada Allah, tapi Allah tidak kabulkan. Allah tidak berikan kepada kita, Allah malu. Makanya apa-apa yang kita minta kepada Allah semuanya pasti dikabulkan. Nah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, itu hanya firman Allah. Jadi firman Allah itu ada yang mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Apa-apa yang kita minta kepada Allah pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan itu semua. Maka dari itu, adik-adik ayo rajin-rajin sholat, ayo adik-adik semuanya senantiasa rajin-rajin ke masjid, ajak-ajak teman-teman, yuk kita ke masjid, dari kelas sholat yuk. Nah, gitu. Ya, yang perempuan ini kan bisa di sholat ya? Dari ini, ya dari ini rumahnya di mana?
Nah, rajin sholat ya. Nah, ini rumahnya jauh. Sama ini sama. Musola, musola rajin sholat juga ya. Alhamdulillah ya. Ayo adik-adik semuanya. Memorinya pun. Ya salam. Masih jalan. Udah 3 berarti tadi juga waktu azan kepotong. Aduh. Ayo adik-adik semua, tinggal lagi sebentar lagi selesai. Cuma 30 menit insyaallah. Nanti abang ada sedikit pertanyaan yang bisa jawab, nanti abang kasih hadiah ya, dulu hadiah itu ya. Kalau laki-laki nanti saya kasih, perempuan juga kalau bisa jawab nanti ada yang saya kasih ya. Tapi rebutan nih harus jawab ini, oke? Bisa nggak? Ya, nanti saya kasih dengerin. Makanya yang memperhatikan dari awal sampai selesai pasti akan tahu jawabannya ya. Yang main-main kalian pasti nggak tahu jawabannya. Maka dari itu adik-adik semuanya, ayo senantiasa saya tunggu di masjid untuk pergi sholat. Lihat nih siapa yang datang hari ini maghrib nanti datang sholat maghrib. Wah, berarti senantiasa dia mau berubah. Nah, dia yang datang ke masjid nanti saya lihat berubahnya masih ada berarti wah bahaya ini lah. Nah, sholat misalnya walaupun bukan sekali tidak apa-apa, yang penting di masjid dimanapun kamu, kalau nggak sempat ke masjid di rumah kita sholat kan. Nah, nggak apa-apa, yang penting intinya kita sholat. Oke adik-adik, gimana waktunya kita di main-main dulu ya, permainannya ini game ini ya, supaya kita nggak boring. Oke adik-adik, saya bagi dua. Ini barisan yang ini, yang ini, barisan yang ini, yang ini. Oke, paham? Oke, yang nanti salah, ini. Oke, yang salah nanti abang hukum. Ya, hukumannya nanti sholawat di depan. Ya, nanti berombongan semua salah, nanti dia harus fokus. Fokus ya. Nanti ada sholawat ya. Jangan ada mantap. Sholawat dulu. Dapat jadi ya, Oke, jadi permainannya begini. Kalau saya begini berarti sebelah ini. Kalau yang tadi sebelah ini, jadi ini yang ngomong sama ini. Oke? Kalau yang ini mana? Nah, semuanya ini. Apa ketika saya ketik E? Kemudian kalau begini A. Oke? Tapi yang A berarti ngomong ini. Atau harus ngomong ini saya nanti angkatnya yang ini berarti A. Ini E. Oke. Contoh, pahami. Oke. Fokus. Bareng-barengan. 1, 2, 3. Kamu nggak boleh kan ngomong kalau. Oke. 1, 2, 3. Fokus makanya ini kefokusan kita. 1, 2, 3. Dua nih, mulai kalau begini bagi dua, 1, 2, 3 berarti 3 kali. Ada yang keceplosan, nanti saya hukum sholawat, berikan tantangan sholawat. Oke? 1 fokus, ayo fokus. 1, kalau salah 1 berarti semuanya nanti akan naik nih. Misalnya nih, semuanya ini naik sholawat. Bisa. Oke, 1, 2, 3.
pokoknya luar biasa. Kadang saya lihat perempat ngomongnya mantap. Oke, terima kasih adik-adik. Sebelum kita tutup, saya mau bertanya terlebih dahulu. Sesuai dengan janji abang yang memperhatikan dari awal sampai selesai, pasti bisa menjawab, nanti tunjuk tangan yang bisa menjawab pertanyaannya. Ini hadiahnya semua satu, nanti rebutan untuk menjawab. Ya, rebutan untuk menjawab pertanyaan dari abang. Ya, hadiahnya cuma satu. Ini nyusul. Ya, sudah ada tidak rebutan. Oke, fokus, 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 fokus ya. Fokus, semuanya berani jawab. Ayo. Alana fokus. Alana fokus. Oke. Susah-susah ya. Nungguin ya. Nungguin ya. Nah. Biasanya nih. Nungguin ya. Nah. Apa? Oh iya, ya. Oke. Hai. Langsung kerja. Ini mudah banget ini mah. Mudah banget ini mah. Gak boleh lagi ya. Rebutan ya. Saya tulis. Saya sekarang ini. Satu, tiga, fokus. Fokus. Ini ya. Oke. Jumlah semua rakaat sholat 5 waktu berapa? Tepuk tangan untuk jawabannya. Oke, tepuk tangan kembali. Saya tulis ini hapus karena saya mau lihat ternyata mau betul paham dengan mengenai cerita sholat, maka dia berhak mendapatkan. Ya, tepuk tangan buat dia semua. Mana dong? Tepuk semangat. Ayo kita berdiri dulu, berdiri. Semangat. Ayo, 1, 2, 3. Telah mendengarkan perintah sholat wajib lima waktu. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan ilmu semuanya. Semoga kita semuanya jadi orang yang sukses dunia akhirat. Amin. Jangan minta kepada Allah, ya Allah sukseskan saya di dunia, jangan. Ya, kita minta kepada Allah jangan tanggung-tanggung. Ya Allah sukseskan saya dunia akhirat. Supaya apa? Supaya kita masuk surga. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Tadi namanya apa? Landi. Nah, insya Allah nanti ada yang muncul. Jangan berkecil hati kepada adik-adik sama yang belum dapat. Insya Allah kita akan berjumpa pada lain waktu dengan pembahasan yang sangat menarik dan luar biasa di TPA Ikhlas ya, Al-Ikhlas. Sekali lagi terima kasih kepada ustazahnya, kepada adik-adik semua telah meluangkan waktunya dulu abang menjelaskan mengenai sholat wajib lima waktu. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya apa? Nah, 1, 2, 3.
juga.